Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Bapak Ustadz Usman Abdul Fattah SAG MSI. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Darsono. Juga yang saya hormati Bapak Haji Eko Suyanto. Bapak Dusun ada. RW ada, RT Hansip, Banser, alhamdulillah aman udah Pak. Acara asal ada Banser ya aman udah ya. Juga yang saya hormati dari pemerintahan desa apa ini, Sukaraya. Yang saya hormati pula bidadari surgaku, amin ya robbal, ya Allah, ya Allah. Bapak-bapak yang melihat dan mendengar tadi ya, lagu dari UJ, bidadari surga. Ntar buktiin Pak kalau di rumah. Iya lah, buktiin Pak. Makanya tadi ketua panitia bilang satu lagu ya, biarin dia mau 6 lagu ya, biarin aja. Iya, jangan diopenin, jangan. Ya Allah. Insya Allah malam ini kita kumpul bersama dalam rangka menyambut, memeriahkan tahun baru Islam Hijriah 1445. Alhamdulillah sudah hafal. Ngobrol baik. Gak usah jadi ngomong jadi mikirin belakang bocah ngomong apa lagi ya. Dan ngobrol baik dong. Ya. Abang di bawah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, malam ini aksesoris yang akan kita saksikan bersama, yang kita pakai bersama akan menjadi saksi nanti. Amin ya robbal. Bros yang kayak huruf B tuh, huruf 8 itu nanti jadi saksi tuh. Masya Allah. Bapak-bapak yang lagi ngapain tuh, yang lagi ngobrol, obrolannya jadi saksi juga tuh ya. Pokoknya malam ini yang kita pakai dari yang bagus sampai yang jelek akan menjadi saksi di alam barzakh, bukan di alam kubur. Kalau kubur serem tuh ya, di alam barzakh. Iya, kita lagi bingung, lagi bengong sendirian di alam barzakh, datang terang tuh angka 8 huruf D itu tuh. Itu bros datang kerunyung-kerunyung membawa cahaya. Ini siapa? Sampai kayak kunang-kunang terang. Dulu kan saya waktu jadi apa itu, nyanyi di sini, tim qosidah apa ini, Nurul Hikmah ya. Saya dulu dari ibu-ibu Majlis Taklim Nurul Hikmah. Ini brosnya aja ini Pak,
malaikat munkar nakir. Ini brosnya. Iya, masya Allah brosnya aja terang. Bagaimana jilbabnya? Ya, jilbabnya hijau terang di alam barzah. Bagaimana juga bajunya cerah akan menerangi alam barzah juga. Tapi kata munkar, udah lunas belum itu? Ini mah kata munkar nakir, Bu. Nggak ada ya? Iya, kan itu dari bros, dari jilbab, dari baju cakep menjadi saksi. Malaikat bangga kan munkar nakir. Kata Rokib, tanya dulu, tanya itu utang enggak? Kagak, dia mah lunas. Masya Allah. Ya, cash. Ya udah bagus dah. Kalau cash mah aman. Ya, berarti betul-betul menyinari ini kampung. Begitu, Bu. Ya, makanya robana mah jangan dihilangin. Jangan. Ya, saya meresepannya robana. Ya, resep nama robana tuh. Iya, robana mah ada bedaknya, ada liternya gitu. Lah ini apa yang saya lihat? Gitu ya, masya Allah. Tetapi yang namanya budaya Islami harus terus dan terus, jangan sampai hilang. Saya pesan nih, Ketua Panitia Pak Darsono, bukan cuma hari ini, bila perlu tiap minggu dilombakan supaya ibu-ibu nggak ada kerjaannya megangin robana, bikin robana. Ya, biarin lakinya pada pingsan kan, gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagianya malam ini kita kumpul bersama, tak lain dan tak bukan kita hanya mendapatkan yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah. Jadi perkumpulan kita mah berkah, tidak ada yang mubazir dan tidak ada yang tidak manfaat. Berkah. Airnya ada. Saya sampai bingung ini. Ini sampai disungkun saya. Kopi. Mana ini? Teh manis. Ya, kumpulin di sini. Kayak saya jual masa kagak laku. Kan gitu ya. Banser, bantuin sini dong minum. Ngopi sama saya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau tidak terregistrasi di dunia ini. Jangan sampai engkau tidak tercatat di dunia ini sebagai orang muslim. Itu aja. Ya. Illa wa antum, hello, ini mikirin robana baik. Illa wa antum muslimun. Ya, boleh kita mati, boleh, tetapi jangan sampai kita tidak menjadi agama Islam, orang muslim. Kalau seandainya kita sudah tercatat di Lauhil Mahfuz kita orang muslim, aman, walaupun kita masih belentang-belentong sholatnya, setahun sekali sholatnya Idul Fitri, Idul Adha enggak, panitianya pelit-pelit banget, jadi nggak sholat. Agak tahun kemarin gua dapet pala, sekarang mah dengkulnya kagak. Gara-gara dengkul kagak sholat Idul Adha, berarti Idul Fitri doang. Masuk Islam gak dia? Masuk, orang Islam mah. Puasa kagak, puasa juga kagak di bulan Ramadan. Tetapi dia catatannya Islam, KTP-nya Islam, di Lauhil Mahfuznya Islam. Masuk neraka, masuk surga? Surga lah. So tahu lu. Neraka baik.
Ntar ya pas kejadiannya di engkongnya biarin kagak tuh puasa. Pokoknya malam ini kita bahagia, jangan ada yang ngomong neraka. Surga aja yang kita omongin. Kagak sembahyang, kagak puasa, kagak zakat, masuk surga. Lah mau zakat pakai apa dia? Ya orang kismin. Ya. Yang zakat mah orang kaya, orang kismin. Sodakoh yang paling ringan adalah senyum. Pagi-pagi keluar dari rumah senyum, dari sini sono jalanan senyum, balik lagi senyum. Nah itu empok ngapa pok? Itu lakinya udah bingung. Lah, perasaan baru gue beliin emas kemarin tuh emak gua. Ya udah pusing ya. Jadi senyumnya bukan senyum sepanjang jalan. Gitu. Senyumlah ketika orang dalam keadaan pusing, dalam keadaan masalah, kita datang assalamualaikum, berikan itu yang namanya senyuman ibadah. Bagaimana senyuman ibadah? Bahagia dia ketika kita senyum, bahagia, alhamdulillah datang ulu ceria. Gitu. Bukan datangnya kita bikin enak orang. Ya, ini mah asal kita lewat yang mudah sama kita, enak kali ya. Apalagi buntingnya lihat dia enak baik, gitu ya. Tuh, yang penting kita sudah masuk catatan sebagai orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah dijamin tuh kata baginda Rasul. Nah, ini Bang Mukhlis manas-manasin saya. Ada ke Ustadz minum susu, Ustadz mau nyusu, nah? Ustadz mau nyusu lah, kagak Bang, ntar ya, tuh mah. Nah, kok tahu lu? Jangan dipikirin kok, lagi orang ngomong nyusu, itu mati aki mainannya mah. Ya, jadi begitu. Jadi malam ini kita kumpul, yang pertama yang apa kita pakai akan menjadi sah. Alhamdulillah, semuanya akan menjadi saksi. Yang kedua, agama kita tetapkan bahwa kita nyatakan sebagai orang muslim. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tuh, kata baginda Rasul, semua umatku pasti akan masuk surga. Apalagi malam ini kita bersama-sama anak-anak ya yatim. Alhamdulillah. Udah dikasih ketua, udah selesai. Nenek-nenek yatim dikasih enggak? Aki-aki yatim kasih lagi no. Janda. Oh janda lagi. Saya mah nenek-nenek yatim. Iya. Kita doain ya janda supaya pada kaya. Amin ya robbal. Amin. Kali be kalau kaya mah Bang Mukhlis dia datang. Ya, Bang Banser ya. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dua ini jangan diambil hati. Ya. Saya khawatir entar pulang dari sini kagak sholat. Kata Ustadz ge enggak sholat ge masuk surga. Lah saya digedikin ntar sama Munkar Nakir. Ya. Artinya bahwa ayat ini sebagai segel kita, sertifikat kita, ya. Entah kapan dia pun akan diangkat oleh Allah ke dalam surga. Cuma ada kalimat mantan.
Ya, yang lain mau udah rame pada di surga, datang dia tengkluk. Siapa lu? Gua mah di sono dulu mampir, alhamdulillah. Gitu ya. Oh, ini alumni neraka ya? Iyalah, alumni neraka. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, berapa ribu tahun pun pasti akan dicabut, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Mengapa? Karena di dadanya sudah ada iman. Iman itu tumbuh ketika dia menikah, mengucapkan akad, itu pun dibimbing sama amil, sama lebih, you know lebih, ya, sama amil. Kata amil, tetong ikutin dulu 2 kalimat syahadat, lu bisa 2 kalimat syahadat. Laku banyak banget kong sampai 2 kalimat syahadat itu ya. Iya, lu ikutin bahwa lu sudah masuk Islam. Tuh, di situ sudah masuk catatan resmi. Gitu. Ya, makanya sering-sering kan kita di dalam sholat ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu Bu, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tuh saya kasih gembira. Ya, yang kedua tumbuhnya dari hati nurani kita yang bersih. Berarti keluar dari mulut kita dengan kalimat ikhlas. Duduknya kita di sini ikhlas. Tidak ada keterpaksaan satu dari yang lain. Tidak ada. Kalimatnya ikhlas. Habis. Kalau sudah ikhlas tidak ada dorongan apapun. Ya, megang robana pun kalau dengan ikhlas mah enak. Nabuhnya ke enak. Coba kalau terpaksa. Lah, bikin rese dia, rusuh dia. Lentang-lentung kemana baik. Kan gitu. Ya, karena ikhlas. Di sono tadi saya ngedengarnya ngantuk. Alhamdulillah ya Rabb. Suaranya enak amat ini ya. Beruntung itu suaminya punya istri solis apa solis? Solis ya. Itu nama kedua ya. Beruntung tuh. Kalau mau tidur dinyanyiin sama bininya, dimpok-impokin sama bininya, hayu. Ya Allah ya Karim, indah. Makanya kalau sember-sember dikit bawa ke tukang gurah Pak. Gurah lagi, ntar gak enak lagi dia. Ya, gurahnya sama apa? Ke ATM, ibu-ibu mah. Jangan benar-benar digurah, bawa ke toko emas. Itu gurahnya ibu-ibu mah. Ya, KTM ambil 15 juta, bawa ke toko suaranya langsung kenceng itu Wak. Kenceng. Insya Allah ibu-ibu mah itu doang obatnya ge. Ada yang lain. Ya. Iya, asal bulan tua ge ibu-ibu mah udah lemes, lesu, gitu ya. Ingat-ingat tuh bapaknya. Saya yakin di kampung ini mah bapak-bapaknya tidak ada yang susah. Amin ya robbal alamin. Gak ada Bu, karena ibunya kagak nyusahin, gitu ya. Selalu memberikan kebahagiaan. Yang ketiga, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'un. Gitu. Ya. Jadi siapa tuh yang menghardik anak yatim? Ya. Siapa tuh yang membohongi agama? Di sini akan kita bahas. Yukadzibu biddin. Ya. Terdengar sekali apabila dia yang menghardik anak-anak yatim, yang memanfaatkan anak-anak yatim, dia kelak akan celaka. Yatim. Celakanya bukan cuma di akhirat, di dunia saja sudah celaka. Bagaimana itu memanfaatkan anak yatim? Dia tampung di rumahnya, dia kirim dari gang ke gang. Nah, pinta ke sana sumbangan, dia kumpulkan. Hati-hati. Ya. Ini malah petaka yang akan menjerumuskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghardik. Arti menghardik itu
memanfaatkan tenaganya, mengambil tenaganya, mengambil hartanya, gitu ya. Apalagi sampai dia bangkrut tuh si yatim. Dari kaya sampai bangkrut, habis hartanya dia makanin. Tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada kedepannya untuk pendidikannya. Habis dia, bangsa kita akan hidup. Lalu bagaimana anak yatim untuk menjadi bahagia? Perhatikan, ya. Kata Rasul, seperti ini dia akan bersamaku kalau dia memperhatikan anak yatim dari pendidikannya, dari makannya, makanya diambil di rumah. Jadi dia anak asuh. Ya, bader banget itu anak yatim. Emang ujian. Ya, ujiannya seperti itu. Pengen ngegaplok baik kita, pengen ngejeguk baik kita, gitu ya. Itu ujian. Karena kepada siapa dia ya akan berlabuh kalau bukan kepada kita, gitu ya. Jangan sampai si yatim menjadi anak jalanan, maka ambillah oleh kita semua, ambil oleh ibu-ibu majlis taklim, ambil oleh bapak-bapak yang ada di masjid Nurul Al-Hikmah, ambil ya. Jadikan itu yang namanya Darul Aitam. Masya Allah. Membuat yayasan anak yatim akan memberikan suatu keberkahan dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Berkah. Satu aja di sini yang mendidik yatim ini, satu, nggak usah banyak saya ngomong. Satu, dari TK dia bina, dari SD dia didik, sampai ke SMP dia lanjutkan pendidikannya, sampai ke SMA, sampai dia menjadi dokter. Ya. Setiap kali dia nyuntik, keberkahan semua akan didapat satu kampung. Tuh, kalau kita mendidik anak yatim, satu saja Bu, satu kampung ini kompak, sampai apa? Sampai jadi. Gitu. Jangan dipikir nanti gimana nya. Ini di kita belum ada. Ya, mendidik anak yatim sampai jadi, sampai dia sarjana. Sampai dia memiliki apa itu? Perusahaan besar. Terus didik. Masya Allah. Ini tugas Pak Ketua nih, Pak Darsono. Ya, karena hari ini, malam ini kita sudah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mengumpulkan anak yatim, berarti ingin meluruskan cita-citanya anak yatim. Tidak sampai di sini Pak Ketua. Ya, lanjutkan. Satu orang kita ambil, terus kita biayai. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yadu'ul yatim. Yang kedua di situ ada kalimat miskin. Ada yang apa? Hello. Apa enggak? Ara'aitan ladzi rongkar. Vokal. Apa enggak? Ditawain lo dong. Pertamanya apa katanya Bu? Ara'aital, pertamanya apa sih ara'aital? Enggak tahu. Saya kagak tahu ara'aital pertamanya apa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Tuh. Ya kan? Yang harus kita perhatikan itu, mengapa terjadinya nih pergesekan yang sangat kuat? Karena orang kaya tidak memperhatikan orang miskin. Ya, itu sunatullah, Allah ciptakan ada si kaya dan ada si miskin. Ya, hiduplah bersosial yang baik, saling menolong dan saling membantu. Kalau seandainya di dunia ini kaya semua, repot nggak? Repot. Ini kampung nih kaya semua, penghasilnya di atas 5 miliar sehari. Nggak usah amin Bu, itu mah. Ya, amin lah. Sehari 5 miliar, bingung saya mikirinnya usaha apa? Iya. Ya, nggak usah amin itu mah, biarin aja. Satu hari 5 miliar kaya semua, tidak ada yang miskin. Bingung kagak tuh? Bingung Bu, ini mau macet semua nih, kagak bisa keluar mobil. Ya,
rapat semua dari ujung ke ujung satu kampung. Ya, penuh dengan alfat. Yang ujung-ujungnya pada apa itu? Pada wafat. Ya, ya Allah ya Karim. Jadi itu sunatullah, ada kaya dan ada ada laki-laki dan ada perempuan. Gitu. Makanya yuk malam ini nih yang ada di sini saya mengajak bapak-bapak, mengajak ibu-ibu untuk menjadi hamba Allah yang kaya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya. Mau nggak Bu? Halo? Mau? Jawab begitu, mau. Takut banget kaya. Ya. Jangan sampai rubana ini jadi emas ntar. Ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, hiduplah keluarga yang miskinnya banget, berarti kismin. Ya, makannya 3 hari baru ketemu sampai diganjel oleh batu. Ini 2 orang teh keluarga, ibadahnya kuat, hebat. Ya, orang miskin ibadahnya kuat, hebat, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhirnya si istri ini dalam obrolannya berbicara dia tentang Nabi Musa. Wahai suamiku, aku dengar bahwa Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa taklima, Musa bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau sore nanti kita datang ke Nabi Musa, kita mohon dengan wasilahnya Musa alaihissalam, dia berdoa kepada Allah, kita minta dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke Nabi Musa, wahai Musa, mintakanlah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lama sudah hidup miskin, karena aku pun ingin memiliki cita-cita yang besar seperti mereka orang kaya. Ya, ingin sekali membantu sana sini kegiatan Islam, kegiatan apa, aku ingin membantu itu. Baik, aku akan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar engkau dijadikan orang yang kaya raya. Berdoa dia kepada Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya Musa, akan aku berikan kekayaan kepada orang tersebut, cuma dengan satu syarat. Ya, syaratnya apa Bapak Banjar? Satu syarat, kata Allah. Ya Rabb, sebutkan apa itu syaratnya. 1 tahun dia cuma mendapatkan kekayaan. Setelah 1 tahun dia akan menjadi orang yang kismin lagi. Masya Allah. Dikasih kabar, wahai fulan, Allah mengabulkan doaku, engkau menjadi orang yang kaya. Tapi ingat, saya khawatir engkau nanti menjadi orang yang penyesal, bahkan akan menjadi orang yang kafir. Ya, orang yang mendurhakai Allah. Khawatir. Apa itu Musa? Bahwa engkau dikabulkan cuma 1 tahun untuk menjadi orang yang kaya raya. Ya Musa, biar jangankan 1 tahun, 1 bulan aku ambil itu. Baik, kalau begitu dah pulang sana, bahwa engkau akan menjadi orang kaya cuma 1 tahun. Ibu mau Bu? Dikasih kayanya 1 tahun, mau nggak? Lah kagak. Pengen berapa tahun Bu? Pengen selamanya. Sekarang umur udah 62 9 bulan. Kalau ngikutin Nabi 63, berapa bulan lagi tuh? Jangan lama-lama kaya mah Bu. Setahun nih digambarkan. Baik, pulang dia. Masya Allah. Doa Nabi Musa, Allah berkehendak. Ya, ketika pulang seluruh pintu rezeki terbuka untuknya. Masuk tuh rezeki. Masuk rezeki melalui 1 pintu yang dia masuk.
Ya, itulah yang disebut min haitsulayah ta'sib. Dia rajin ibadah, mintanya kepada orang yang soleh, Allah kabulkan. Jadi dia orang kaya, Bu. Ya, dari kekayaan seperti itu apa dia obrolannya? Wahai ayahku, ayahanda, suamiku, ternyata Allah begitu cepat memberikan kekayaan kita. Yuk kita manfaatkan. Dia manfaatkan. Pintu yang satu dia berikan kepada si yatim. Pintu yang kedua dia berikan kepada si miskin. Pintu yang ketiga dia berikan kepada si fakir. Pintu yang keempat dia berikan kepada siapapun yang datang ke tempat itu, dia berikan itu hartanya. Dia ingin menginap, dia persilahkan untuk menempati rumah tersebut, diberikan semuanya. Masya Allah. Ya, itu berlaku bukan 1 bulan, terus dan terus harta itu diberikan. Allah tambah, dia berikan. Allah tambah, dia berikan. Yazdad, yazdad, tambah, beri begitu. Ya, sampai akhir cerita itu Musa alaihissalam memperhatikan terus karena takut kelewat, kasihan. Ya, maksudnya kalau seandainya sudah 1 tahun akan diingatkan itu keluarga, hati-hati besok sudah 1 tahun, nanti engkau ngejengkang. Tahu ngejengkang? Orang kaya kismin, mendadak ngejengkang. Kalau nggak sertup, saya takut tuh ngomongnya sertup ya. Kalau setruk bukan di pom bensin, setruk nggak di Alfa kan? Iya, sertup. Ya Allah, itu khawatir. Nabi Musa memperhatikan itu. Ternyata sudah lebih dari 1 tahun. Ya Rabb, aku ini nabimu, kenapa engkau membohongi aku? Kata siapa tuh? Nabimu. Kau membohongimu ya Musa? Iya. Dulu engkau teken kontrak dengan aku, si A akan diberikan kaya cuma 1 tahun. Kok ini sudah lebih? Udah 2 tahun dia masih kaya baik. Berarti engkau pembohong, berarti engkau pendusta. Ya Musa, jangan gede adat apa? Lu mengadat baik. Ngobrol dulu, ngobrol tuh. Artinya ketika kita punya persoalan, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah. Wazawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah. Ibu-ibu ngambek sama laki, jangan piring dilempar-lempar. Bapak-bapak ngambek sama bini, jangan lemari ditengkurepin. Musyawarah gitu. Musyawarah dulu atuh Musa, emang ada apa? Iyalah, dulu kata engkau cuma 1 tahun, ternyata sudah 2 tahun si A ini masih dalam keadaan kaya raya. Ya Musa, dengarkan dengan baik-baik. Dulu engkau minta hanya 1 pintu kepadaku, aku berikan kekayaan itu 1 pintu untuk dia. Ternyata dia bukan 1 pintu dia keluarkan, beberapa pintu dia keluarkan. Rizki aku masukkan 1 pintu, ternyata rizki dia keluarkan berbagai macam pintu. Malu aku Musa, malu aku sama hambaku, malu. Aku 1 pintu, hambaku ternyata berpintu-pintu dia keluarkan. Aku memberi dia cuma 100 juta, ternyata dia habiskan itu hartanya untukku. Aku malu. Makanya ya Musa, salam kepadanya, biarkan dia kaya selama-lamanya, karena dia bukan termasuk orang yang pembohong, bukan orang yang angkuh, bukan orang yang sombong. Dia betul-betul menggenggam amanahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekayaan yang utuh. La in syakartum, hello, la azidannakum,
kafartum. Halo. Inna adzabi lasyadid. Jika engkau wahai hamba-hambaku bersyukur kepadaku terus dan terus, maka aku pun akan mengalirkan terus dan terus. Tidak akan ada habisnya, terus dan terus. Itu. Tetapi sebaliknya jika engkau ingkar kepadaku, tidak ada waktu lama, sekejap, sedetik, semenit, 1 jam habis kekayaannya. Ada contohnya? Ada contohnya enggak? Banyak. Di 2004 Aceh tergulung habis dengan Sudan, sekejap habis. Kaya banget, pelit, buntut gasir, pantat kuning. Ntar ngaca aku kalau pulang. Ngaca. Gua iya kata Ustaz, pantat gua kuning ini. Ya Allah, pelit gua. Perbaiki. Cat sama hijau. Supaya kagak pelit. Gitu ya. Diambil sama Allah melalui konslet listrik. Iya. Melalui penyakit yang tidak ada henti-hentinya, terus berobat. Habis kekayaannya untuk berobat. Padahal penyakitnya cuma kutil. Ya Allah, itu kutil sampai tiap hari itu berobat. Berarti bukan sembarang kutil. You know kutil? Ya, Allahu Akbar. Ini berarti kisah Nabi Musa ini kepada umat Nabi Muhammad menyarankan dari sejarah ini, jika engkau ingin menjadi manusia kaya, jangan pernah menyerah. Terus engkau berikan yang namanya harta melalui sodakoh, infak, jariyah. Punya duit 1 miliar, masuk zakat. Zakat mal berarti 25 juz. Kalau 1 mil 2,5 per 25 juz, punya 1 miliar. Kawan goceng kagak dikasih mama. Ya, bikin pusing mak lu. Mintanya buat paketan doang. Ya, paketan. Nyari sono botol aku kumpulin. Ya. Jadi seperti itu, Bu. Malam ini kita kaya, kita amalkan yang namanya sedekah, insya Allah. Tadi tuh mau punya duit, mau enggak punya duit, keluarkan sedekah. Begitu ya? Punya duit 1.000, pecah 2 sama Allah. Yang Allah gope, yang buat kita 500. Enggak punya, kasih senyum kepada Allah. Ya Rabb, aku cuma bisa senyum hari ini kepada Engkau. Begitu. Itulah namanya manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukur dan sabar. Di mana tuh kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau memiliki permasalahan yang persoalannya sangat tidak bisa diselesaikan dengan otak, tidak bisa diselesaikan dengan perasaan, maka mohonlah kepada Allah. Allah akan memberikan gambaran melalui apa itu? Ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan jadi penanganan permasalahannya dengan setelah sabar sholat aja kita butuh sabar. Jadi hidup ini harus sabar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Anak kita mengajarkan wa tawassaw bis sabar. Ujung-ujungnya kemanapun kita lari,
dimanapun kita berada, Allah menekankan kita agar menjadi hamba yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya aku nih kata Allah bersama orang-orang yang sabar. Insya. Terus apa terus? Kayak tukang parkir. Ketua, terus apa terus? Tapi saya nggak yakin terus. Karena panitia sudah ngeluarin piring. Itu berarti tanda buat saya. Halus, itu halus. Ya, mau diomong, tak berhenti tak. Takut kesinggung, makanya kretak dia keluarin piring, biarin saya. Halus itu. Ya, halus banget. Ya. Alhamdulillah. Berarti kita habis ini makan. Ibu-ibu jangan. Ibu-ibu mah main roban aja. Jangan makan. Nanti kalau udah habis, udah bersih baru. Ya pulang lah, orang udah nggak apa-apa. Ya tong ya. Iya itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya saya ingin bercerita tentang Imam Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah orang yang sangat luar biasa. Sehubungan nasi udah keluar, insya Allah ada waktu ke depan kita kumpul lagi, ya kita ketemu lagi, kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi. Dengan apa sih diri kita menjadi orang kaya? Ya, yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah istighfar. Istighfar, Bu. Banyakin istighfar. Jangan pernah berhenti. Cuma wiridnya jangan istighfar, jangan. Kapan kata Ustaz ya istighfar, pulang dia wiridin, Pak, ayo kita wirid istighfar. Kayaknya Ustaznya apa sapanya salah ini ya. Gitu ya, istighfar sampai bener banget itu. Datang dia ketua itu kemarin ngadain acara, emang Ustaz nggak ngajarin istighfar gimana? Lah emang apa? Loh laki saya begini kan istighfarnya begitu. Istighfar. Gitu ya. Ya Allah. Gitu ya. Lu mah on banget Pak jadi orang lu. Ya. Istighfar, astagfirullah, ampuni ya Rabb, dosa saya. Itu. Ya, jadi persoalan akan tertutup jika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, manfaat buat kita semua. Inti dari acara ini kita memeriahkan tahun baru Islam, ya. Tahun yang lalu mudah-mudahan amal kebaikan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan kebaikan. Tahun yang akan datang yang akan kita jalani, yuk sama-sama. Jangan pernah kita merasa lelah, jangan kita merasa capek untuk terus melatih diri kita, melatih kalbu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang banyak berzikir akan bisa melunakkan dan melembutkan hati sesama kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga hikmah dari sini, yuk sama-sama kita perhatikan. Di samping kiri kanan depan belakang, apabila ada yang mendapatkan kesulitan, segeralah. Jangan besok-besok, segeralah kita bantu. Kita bantu karena apapun yang ada di tangan kita, yang ada di genggaman kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini diturunkan di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب waladhdallin, amin. Diakhiri oleh pantun ya, daun salam, daun serai itu buat nasi uduk. Ya iya, saya nggak bisa pantun ini ya, dah itu saja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.